Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan survei yang telah kami lakukan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najita Mama, Saya Yuni Syafrida. saya Aulia Prasika, dan saya Kifni Sabila Agustina. Baik, kami akan memulai presentasi berikut ini. Baik, pada bab 1 bagian pendahuluan terdapat latar belakang pada perusahaan Citos Makmur Abadi. Dalam era globalisasi industri 4.0 terdapat persaingan ketat dalam menjalankan bisnis. Salah satunya penerapan etika bisnis untuk keberlangsungan perusahaan. Pentingnya etika dalam bisnis khususnya dalam hal bertanggung jawab sosial perusahaan dan perlunya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan. Menurut John Rawls, prinsip keadilan harus ditetapkan dalam semua aspek bisnis termasuk distribusi adil dan perlakuan setara. Observasi ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan salah satu karyawan dan pengamatan langsung di tempat kerja. Dengan adanya latar belakang ini, laporan observasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan etika bisnis di PT Citos Makmur Abadi, guna perusahaan menekankan atau berfokus pada etika berkelanjutan dalam jangka panjang. PT Citos Makmur Abadi dapat menyusun dan mengimplementasikan kode etik yang jelas dan mencakup prinsip-prinsip dasar etika dan tanggung jawab sosial. Pada 1.2 tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep etika bisnis di perusahaan yang dipilih secara menyeluruh. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait praktik perdagangan, strategi perusahaan, dan praktik terkait etika lingkungan. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Yang pertama, memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang penerapan etika bisnis dalam situasi nyata di perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, memahami strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar dan rencana ekspansi internasional. Yang keempat, mengevaluasi praktik perusahaan terkait etika lingkungan. Dan yang terakhir, melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan observasi, analisis, dan pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya, bab 2 yaitu profil perusahaan. Yang pertama adalah visi dan misi. Untuk visi perusahaannya sendiri meliputi menjadikan perusahaan transportasi terbaik dengan orientasi keselamatan, kenyamanan, dan kompetitif dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, misinya adalah menjadi perusahaan yang dikenal dan mampu menjadi partner strategis bagi perusahaan atau instansi yang berhubungan dengan jasa yang ditawarkan, sehingga dapat berkembang bersama. Yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dari PT Citos Makmur Abadi dapat diidentifikasi melalui nilai-nilai utama. Yang pertama adalah safety atau keselamatan yang menekankan pentingnya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya adalah etika. Jadi perusahaan itu berkomitmen pada integritas, kejujuran, keadilan, kepercayaan, dan rasa hormat tanpa kompromi. Selanjutnya adalah kualitas. Nah, jadi mereka itu berorientasi pada hasil yang unggul, tepat waktu, dan penuh inovasi. Serta ada dorongan untuk selalu mencari cara yang lebih baik dan melakukan pekerjaan yang benar setiap saat. Kemudian adalah relasi. Jadi perusahaan itu membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan, pemasok, dan kolega berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat. Selanjutnya adalah orientasi pelanggan. Nah, jadi dalam misi perusahaan itu disebutkan bahwa mereka mengutamakan kepuasan pelanggan yang menunjukkan fokus kuat pada layanan pelanggan. Selanjutnya adalah inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi perusahaan ini menyatakan akan terus melakukan inovasi dan perubahan demi menjadi lebih handal dan sukses. Kemudian adalah komitmen pada kualitas layanan. Mereka berusaha menjaga dan menjamin barang tiba di tujuan dalam kondisi utuh dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kualitas layanan. Yang terakhir adalah profesionalisme. Jadi struktur organisasi yang jelas dan legalitas perusahaan yang lengkap menunjukkan pendekatan profesional dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah sejarah singkat dari PT Citos Makmur Abadi. PT Citos Makmur Abadi ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, jasa, dan pengangkutan darat konstruksi yang berlokasi di Ruko NASA Sentosa Blok C nomor 16 Batam Center.
Nah, didirikan di hadapan Notaris Devi Ananjani dengan nomor akta 58 tanggal 10 Maret 2011. Perusahaan ini menyediakan pengiriman kargo untuk tujuan hampir ke seluruh pulau Sumatera dan Jawa. Saat ini PT Citos Makmur Abadi mengoperasikan armada sebanyak 7 unit mobil truk dengan beberapa tipe untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmentasi kargo dengan kapasitas 10-20 ton. Seiring perkembangan zaman dan sesuai visi misi dari perusahaan sendiri, maka mereka akan terus melakukan inovasi dan perubahan demi menjadi perusahaan yang lebih handal dan sukses. Selanjutnya adalah gambaran produksi. Jadi PT Citos Makmur Abadi ini merupakan perusahaan yang tidak memiliki fokus pada produksi barang, melainkan bergerak di bidang jasa. Nah, ada gambaran layanan atau produksi jasa dari perusahaan ini. Yang pertama itu adalah jasa utama. Mereka itu memiliki jasa ekspedisi, jasa pengangkutan barang, jasa sewa kendaraan, dan pengangkutan darat konstruksi. Yang kedua, dalam cakupan layanan, perusahaan menyediakan pengiriman kargo ke hampir seluruh pulau Sumatera dan Jawa. Dan yang terakhir adalah armada. Jadi PT Citos Makmur Abadi ini mengoperasikan armada sebanyak 7 unit mobil truk dengan beberapa tipe untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmentasi kargo. Yang terakhir adalah struktur organisasi yang bisa dilihat dari file tersebut. Selanjutnya bab 3, permasalahan yang diobservasi. Budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama, PT Citos menempatkan keamanan di tempat kerja sebagai prioritas utama yang selalu menegaskan pentingnya keselamatan karyawan. Dalam hal etika, PT Citos mengedepankan integritas dan kejujuran, mencerminkan budaya etika yang kokoh di seluruh organisasi. Lalu, fokus pada kualitas. PT Citos Makmur Abadi berkomitmen pada hasil yang selalu berkualitas tinggi dan berinovasi yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Dalam hubungan jangka panjang, PT Citos Makmur Abadi telah mengembangkan hubungan yang langgeng berdasarkan rasa saling percaya dan hormat. Dalam hal kepuasan, PT Citos Makmur Abadi telah menekankan kepuasan pelanggan sebagai prioritas yang menunjukkan dedikasi kuat pada layanan pelanggan yang luar biasa. Dalam hal inovasi dan pengembangan berkesinambungan, PT Citos Makmur Abadi selalu berusaha untuk terus berinovasi, memperkuat budaya perbaikan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Dan dalam hal komitmen terhadap kualitas layanan, PT Citos Makmur Abadi telah memastikan layanan yang unggul dan tujuan agar produk tiba dalam kondisi sempurna dan lengkap. Lalu yang terakhir ada pendekatan profesional. PT Citos Makmur Abadi memiliki struktur organisasi yang teratur, mencerminkan profesionalisme dalam operasional bisnis sehari-hari. Lalu, dalam indikasi pelanggaran pada praktik perdagangan, dalam industri ekspedisi terdapat beberapa pelanggaran yang sering terjadi dalam menjalankan operasional perusahaan ekspedisi, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, kurangnya transparansi dalam informasi tentang status pengiriman atau biaya yang dikenakan dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya kepercayaan. Tak terkecuali pada PT Citos Makmur Abadi, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. PT Citos Makmur Abadi juga pernah melanggar etika terhadap para konsumennya, yaitu seperti komunikasi yang menyesatkan dan klaim yang berlebihan. Yang terakhir ada strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, PT Citos Makmur Abadi perlu menerapkan strategi komprehensif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan ekspansi bisnis. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat armada dengan menambah jumlah truk, disertai dengan implementasi sistem tracking real-time untuk memudahkan pelanggan memantau pengiriman mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang sudah kami jelaskan atau paparkan. Yang pertama adalah kaitan dengan materi perkuliahan, di mana PT Citos Makmur Abadi berkaitan dengan etika bisnis yang terkait oleh regulasi dan pasar bisnis di Indonesia. Berikut adalah aspek-aspek yang terkait. Yang pertama, aspek regulasi pemerintah, di mana PT Citos Makmur Abadi telah beroperasi dengan izin resmi yang sah dan telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor AHU 24647 AH0101 tahun 2011. Yang kedua, PT Citos Makmur Abadi memiliki NIB atau nomor induk yang berusaha. Yang ketiga, PT Citos Makmur Abadi telah terdaftar sebagai wajib pajak atau NPWP. Dan yang keempat, PT Citos Makmur Abadi memiliki surat keterangan domisili. Dan yang terakhir, PT Citos Makmur Abadi telah beroperasi dan berjalan sesuai dengan regulasi. Nah, selanjutnya ada kepatuhan terhadap standar operasional. Di mana PT Citos Makmur Abadi telah mengoperasikan armada sesuai standar keselamatan dan memenuhi kapasitas angkutnya. Yang ketiga, sistem manajemen bisnisnya. Yang pertama, PT Citos Makmur Abadi memiliki struktur organisasi yang teratur. Yang kedua, PT Citos telah menjalankan sistem operasional yang sudah distandarisasi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam proses bisnisnya. Terus, PT Citos Makmur Abadi telah mengutamakan nilai-nilai perusahaan seperti safety, etika, kualitas, dan relasi. Yang safety itu di mana PT Citos ini telah mengutamakan keamanan dan operasionalnya. Yang etika itu seperti mereka tuh berkomitmen yang tinggi pada integritas dan kejujuran. Dan yang kualitas itu PT Citos Makmur telah mengutamakan hasil berkualitas tinggi serta relasi, yaitu PT Citos Makmur telah membangun hubungan jangka panjang yang positif pada pelanggan. PT Citos Makmur Abadi fokus kepada kepuasan pelanggan. Memberikan layanan pengangkutan yang efisien, biaya yang kompetitif, serta memastikan pengiriman tepat waktu. Nah, interaksi dengan pasar bisnis, PT Citos Makmur ini telah melayani rute di Sumatera dan Jawa yang menyesuaikan dengan layanan dan kebutuhan pasar lokal. Yang kedua, PT Citos Makmur beroperasi dan dengan prinsip persaingan pasar yang adil dan transparan. Dan yang ketiga, PT Citos Makmur Abadi berusaha membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan. Selanjutnya, menganalisis strategi untuk memperluas perdagangan ke tahap internasional. Sebelum terjun ke dalam internasional, PT Citos Makmur Abadi ini perlu melakukan beberapa strategi. Yang pertama tuh yaitu meriset pasar internasional, di mana untuk memahami pasar tersebut, keinginan termasuk permintaan produk. Yang kedua, studi regulasi dan kebijakan, yaitu mencari tahu tentang regulasi yang berada di dalam perdagangan tersebut, mematuhi regulasi serta ketentuan apa saja sih impor atau ekspor yang berlaku. Yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu membangun merek yang kuat dan relevan di pasar internasional. Manajemen risiko, yaitu menganalisis dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko. Dan yang kelima, penguatan sumber daya, yaitu melatih karyawan dalam aspek internasional termasuk budaya kerja, bahasa, dan praktik bisnis. Usulan perbaikan yang dapat kami jelaskan yaitu PT Citos Makmur Abadi terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kerja daya persaingan, yaitu perlu dilakukannya penguatan implementasi melalui pembuatan SOP tertulis yang jelas dengan nilai budaya yang telah ditetapkan. Hal ini perlu didukung dengan program pelatihan berkala untuk internalisasi nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan penelitian, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada PT Citos Makmur Abadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip etika bisnis dalam operasionalnya melalui implementasi 8 nilai budaya organisasi yang kuat, meliputi keselamatan, etika, kualitas, relasi, orientasi pelanggan, inovasi, komitmen layanan, dan profesionalisme. Perusahaan juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterlambatan pengiriman, komunikasi yang kurang transparan, keterbatasan armada, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Selanjutnya, saran dari penelitian ini.
PT Citos Makmur Abadi disarankan melakukan 5 perbaikan utama untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, implementasi sistem tracking real-time dan aplikasi mobile, pengembangan SDM melalui pelatihan dan sistem reward, ekspansi armada dan jaringan bisnis, penguatan sistem manajemen dengan SOP yang telah detail, serta peningkatan layanan pelanggan melalui program royalty reward dan penanganan keluhan yang lebih baik. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai partner strategis terpercaya dalam industri logistik. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you. Bye-bye.